Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya, Bu Uswatun Hasanah. Kali ini kita akan mempelajari materi yang berjudul Meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan, apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan? Tentu banyak sekali masalah yang akan timbul di antara umat manusia. Manusia akan berlomba-lomba mencari kebahagiaan dunia saja, tanpa peduli cara yang digunakan itu benar atau salah. Nah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasulnya untuk menunjukkan jalan yang lurus dan benar, sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pengertian iman kepada Rasul. Kita fahami dulu pengertian dari Rasul. Rasul ialah manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Adapun pengertian iman kepada Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Umat Islam tidak hanya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad SAW, tetapi juga harus meyakini seluruh utusan Allah yang jumlahnya ada 25 rasul. Tugas para rasul. Para rasul memiliki tugas yang diamanahkan Allah kepada mereka, karena mereka merupakan manusia terpilih yang sengaja diutus oleh Allah untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Yang pertama,
sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Kemudian yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat Rasul. Perlu kita ketahui bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana mempunyai sifat atau kepribadian yang akan dijadikan teladan. Rasul memiliki 3 sifat. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib ialah sifat yang harus dimiliki oleh para rasul. Nah, sifat wajib ini jumlahnya ada 4. Kemudian yang kedua, sifat mustahil ialah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul Allah. Jumlahnya juga sama, ada 4. Nah, silahkan disimak dengan baik. 4 sifat wajib Rasul dan 4 sifat mustahil Rasul. Yang pertama, sifat wajib Rasul yaitu sidik, yang berarti berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya, karena para rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada umatnya. Yang keempat adalah fatonah, yang artinya cerdas. Rasul adalah manusia yang cerdas, tidak pelupa dan juga tidak pikun. Nah, selanjutnya sifat mustahil para rasul. Yang pertama yaitu kadzib, yang artinya dusta. Seorang rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Kedua, khianat, tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin mengkhianati umatnya. Yang ketiga, kitman, yang artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Dan yang keempat adalah baladah, yang artinya bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Nah, selanjutnya adalah sifat jaiz. Adapun sifat jaiz para rasul ada 1, yaitu a'radul basyariyah, yang artinya bahwa rasul bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Seperti halnya makan, Rasul juga minum, merasa haus, merasa lapar, letih, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bahkan menghafal 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Silahkan disimak baik-baik. Yang pertama ialah Nabi Adam alaihissalam. Adapun 25 Rasul yang wajib diketahui agar kita mudah dalam menghafalkan, maka
kita bisa melantunkannya dengan sebuah lagu. Nah, seperti halnya demikian. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, setelah kita hafal 25 para rasul, maka selanjutnya kita akan mempelajari Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi ialah Rasul yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 25 rasul terdapat 5 rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Yang pertama ialah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah telah memberikan mukjizat kepada Nabi Nuh, yaitu membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah. Bahkan semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ialah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian yang ketiga ialah Nabi Musa alaihissalam yang diberikan mukjizat berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular raksasa. Tangannya juga dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya. Serta sebagaimana kita tahu dijelaskan dalam Al-Quran bahwa tongkat Nabi Musa dapat membelah Laut Merah saat dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Allah memberikan mukjizat dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, membuat burung dari tanah, dan juga dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, walaupun cuma sebentar. Nah, yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah di antaranya terbelahnya bulan menjadi 2, walaupun hanya tampaknya. Nabi Muhammad juga mampu mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Dan yang terbesar lagi adalah Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna, serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman. Nah, 5 Rasul Ulul Azmi dapat kita ingat dan kita hafalkan dengan sebuah singkatan. NIMIM. NIMIM, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nah, selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, menjadikan para Rasul sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kita harus senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita harus selalu meningkatkan keimanan
dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, kita harus selalu patuh dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Nah, kita sudah mempelajari iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu pengertiannya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan juga Rasul Ulul Azmi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.